Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadya Fredly Suprata dari kelas TID 23 dengan NIM 230512041107. Saya merupakan mahasiswa teknik informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu cara untuk melakukan penjadwalan proses. Ini merupakan salah satu materi yang ada di sistem operasi, dan terima kasih kepada dosen pengampu sistem operasi yaitu Bapak Agus Prihanto STMkom yang telah menjadi dosen pengampu sistem operasi saya. Dan pada video kali ini saya menggunakan Q sebagai contoh saya yaitu. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan apa saja yang kita akan bahas pada video kali ini. Yang pertama itu kita membahas tentang penjadwalan proses, dan yang kedua itu first in first out itu apa sih, seperti itu. Nah, setiap materi ini kita akan mendalaminya satu persatu. Seperti dalam penjalanan proses, kita harus mengetahui apa itu pengertiannya, tujuannya, kategorinya, dan tipenya itu seperti apa, seperti itu. Begitu juga dengan first in first out, pendahuluannya seperti apa, pengertiannya seperti apa, prosesnya seperti apa, Q itu apa, dan implementasi dalam C++ itu seperti apa, seperti itu. Lalu pada bagian pendahuluan, pengertian dari penjadwalan proses merupakan dasar dari sistem operasi dengan multi-programming komputer, karena mengatur aliran dari proses-proses yang ada di sebuah sistem antrian. Sistem operasi akan membuat sistem komputer menjadi lebih efisien, produktif seperti itu. Jadi penjadwalan proses ini adalah mengatur proses-proses yang akan dilakukan oleh komputer, sehingga membuat sistem komputer itu menjadi lebih efisien dan produktif, seperti itu. Tidak ada resource yang disia-siakan, seperti itu. Tujuannya itu yang pertama meningkatkan kinerja komputer, kedua untuk mengimplementasikan mesin virtual, sehingga setiap proses berjalan sendiri di dalam komputer untuk user. Jadi ketika sebagai contoh saya ingin menggunakan Word, seperti itu, saya tinggal mengklik bagian Word-nya itu saja. Jadi komputer itu akan melakukan segalanya dari proses-proses yang itu dibuat sedemikian rupa sehingga terasa itu seperti otomatis, tidak perlu inputan baru dari usernya, seperti itu. Oke, itu saja sebagai pendahuluan di penjadwalan proses. Dan di penjadwalan proses ini ada beberapa kategori. Yang pertama itu non-preemptive. Non-preemptive ini sumber daya dari sebuah proses itu tidak bisa dialihkan sebelum prosesnya itu selesai. Sumber dayanya itu akan baru bisa dipindah atau dialihkan ketika prosesnya itu sudah selesai. Jadi seperti ini contohnya. Seumpamanya ada sebuah kafe di mana itu ada beberapa barista. Ada barista, mungkin ini saya kurang tahu juga di bagian kafe ya, karena saya cuma memberikan contoh. Mungkin ada yang membuat kopi, ada yang menggiling biji kopi itu. Nah, itu setiap barista itu memiliki tugasnya masing-masing. Jadi pertama-tama ya pasti itu biji kopi itu harus digiling dan sampai halus seperti itu menjadi bubuk. Itu tidak bisa diganggu oleh barista yang lain sampai prosesnya itu diubah gitu. Jadi orang yang membuat mengubah biji kopi menjadi bubuknya itu tidak bisa diganggu oleh orang barista lain yang mungkin itu memproses kopi bubuknya itu menjadi minuman pesanan pelanggan, seperti itu. Itu menjadi mungkin salah satu contohnya, begitu. Yang kedua itu ada primitif, di mana OS memberikan sumber daya ke proses untuk periode yang telah ditentukan, seperti itu. Proses akan beralih dari kondisi running atau waiting menjadi ready, begitu. Peralihan terjadi karena terdapat nilai prioritas setiap proses yang berjalan. Konsepnya seperti ini. Jika ada suatu proses setelah diberikan oleh OS dan itu melebihi waktu yang telah ditentukan, itu akan dialihkan ke pemproses yang lain, seperti itu. Dan ini juga ada satu faktor juga yang menjadi alasan atau faktor kenapa itu
diproses dialihkan itu adalah untuk terdapat nilai prioritas seperti itu. Ada suatu tugas yang memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi daripada prioritas tugas yang lain seperti itu. Jadi komputer akan mengalihkan sumber daya tersebut sehingga prosesnya itu bisa dilaksanakan dengan lebih cepat seperti itu. Sebagai tambahan, non preemptive itu contohnya adalah FIFO, first in first out. Kedua itu SJF, shortest job first. HRN, highest ration next. Yang keempat itu MFQ, multiple feedback queue. Itu contoh dari algoritma penjadwalan untuk non preemptive. Yang preemptive itu ada RR, round robin, SRF, shortest remaining first, PS, priority scheduling, NGS is guaranteed scheduling. Lanjut pada bagian tipe, terdapat beberapa tipe di dalam penjadwalan proses ini. Yang pertama long term, yaitu job scheduler bila dipanggilnya. Tugasnya itu adalah membuat proses baru ke dalam kondisi ready. Jadinya pemroses itu akan siap untuk mendapatkan tugas baru seperti itu. Yang kedua itu mengontrol multiprogramming. Ketiga itu mengatur jumlah proses yang dengan kondisi ready dalam jangka waktu tertentu. Jadinya long term ini akan mengatur seberapa banyak sumber daya yang akan memproses data-data yang diberikan seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir itu meningkatkan efisiensi dan menjaga keseimbangan antara CPU dan I/O. Karena seperti yang yang kita tahu kalau CPU dan I/O itu bisa terkadang agak jomplang perbedaannya seperti itu. Dan tugas long term ini adalah yang mengatur keseimbangan antara CPU dan I/O tersebut. Selanjutnya adalah short term. Short term ini adalah CPU scheduler. Bertugas untuk memilih salah satu proses yang dengan kondisi ready dan menjadwalkannya pada kondisi berjalan. Jadi pada saat long termnya telah memberikan berapa pekerja gitu, saya konsepnya beberapa pekerja. Nah, short term ini akan memilih dari beberapa pekerja itu yang mana akan mengerjakan sesuatu seperti itu. Dan yang kedua itu contohnya adalah bertanggung jawab dalam memastikan tidak adanya kekurangan waktu burst yang tinggi seperti itu. Jadinya akan terus lebih dinamis jadinya. Jika satu pekerjaan sudah selesai, akan dilanjutkan pekerjaan lainnya dan itu terus akan dilakukan sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang seperti itu. Yang selanjutnya terdapat medium term scheduler, itu bertanggung jawab untuk menangguhkan dan melanjutkan suatu proses seperti itu. Jika mungkin ada error atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau mungkin terdapat sesuatu yang sedang dikerjakan sehingga hasil dari proses yang baru itu harus menunggu seperti itu. Kedua, bertugas dalam pertukaran data antara main memory and disk and vice versa. So medium term scheduler ini mengatur gitu loh, menyeimbangkan juga sebagai salah satu fungsinya juga membantu menjaga keseimbangan I/O dan CPU. Itu menjaga keseimbangan antara CPU dengan device CPU, main memory dengan device I/O. Karena sama seperti alasannya juga menjaga keseimbangan CPU dan I/O, yaitu karena perbedaan yang cukup jomplang seperti itu. Terdapat juga other scheduler. Yang pertama I/O scheduler yang bertugas untuk mengatur eksekusi operasi I/O. Yang kedua itu real time scheduler, bertugas untuk memastikan tugas penting selesai dalam waktu yang spesifik. Seperti yang di short term tadi, yang CPU scheduler itu kan kita diberi itu proses itu hanya diberikan beberapa konsep beberapa waktu yang spesifik seperti itu. Jadi real time scheduler inilah yang akan memastikan jika proses itu benar-benar selesai di waktu yang spesifik yang telah ditentukan seperti itu. Oke, penjadwalan proses kita sudah pelajari secara singkat. Lalu kita akan masuk ke dalam first in first out, salah satu pengaplikasian penjadwalan proses. Apa sih itu first in first out atau FIFO?
FIFO merupakan adalah metode untuk menangani struktur data di mana elemen pertama diproses terlebih dahulu dan elemen terbaru elemen yang baru dimasukkan itu akan diproses di akhir, seperti itu. Jika dibilangnya itu seperti mengantri begitu. Yang paling mengantri pertama akan diproses paling pertama, dan mungkin jika ada yang pengantri yang baru itu bakalan diproses paling terakhir, seperti itu. Ciri-cirinya non primitif, tidak berprioritas, proses yang datang pertama harus diselesaikan, harus dikerjakan selesai terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada typo atau kekurangan. Penggunaan FIFO itu ada dalam data structure, disk scheduling, communication, and networking, seperti itu. Lalu pada Q, apa sih itu Q? Ini Q adalah salah satu tipe data container yang beroperasi dengan tipe first in first out pengaturan data, sehingga elemen yang baru masuk seperti yang saya jelaskan tadi, data yang baru masuk paling awal akan diproses paling awal, data yang paling akhir masukkan paling akhir akan diproses paling akhir, seperti itu. Dan karena Q ini menggunakan FIFO untuk pengaturan datanya, sehingga kompleksitas dari Q ini adalah O1. Jadinya itu sangat efisien, seperti itu untuk semua fungsi yang ada dalam Q itu. Untuk contoh perhitungannya itu, jika contohnya ada proses dengan P1 itu 24 second, P2 itu 3 milisecond, dan P3 itu 3 milisecond. Nah, waktu tunggu jika menggunakan Q itu akan seperti ini. P1 itu akan langsung dijalankan tanpa harus menunggu sebenarnya. Jadi kita masukkan 0, P2 harus menunggu 24 milisecond karena kita harus menunggu P1 untuk selesai terlebih dahulu, baru P2 baru bisa untuk diproses, seperti itu. Lalu untuk P3 itu akan paling belakang dikerjakan. Jadi saat P1 dan P2 sudah selesai dikerjakan, baru P3 akan dikerjakan. Jadi waktu P3 harus menunggu selama 27 milisecond. Nah, jika dirata-ratakan itu sekitar 17 milisecond. Dan P1 jika di Gantt chart itu akan seperti ini, begitu. Nah, untuk perhitungan turnaround time-nya sama saja. Ini untuk pengembalian data, pengembalian hasilnya seperti saat proses itu selesai. P1 itu selesai pada saat 24 milisecond, P2 itu 27 milisecond, dan P3 itu 30 milisecond. Jika dirata-ratakan itu sekitar 27 milisecond. Nah, implementasinya bagaimana dalam C++ seperti itu? Dan mari kita contohkan. Yang pertama, dalam mengimplementasikan Q di dalam C++, kita memerlukan satu library yang bernama Q itu sendiri, yang mana sudah disediakan oleh developer dari C++ ini, begitu. Yang pertama, berikut adalah fungsi-fungsi yang terdapat dalam library Q. Yang pertama, QMT mengecek apakah Q itu Q itu memiliki elemen-elemen di dalamnya atau tidak, seperti itu. Yang kedua itu QSize, mengetahui banyak elemen yang ada di dalam Q, begitu. Lanjut, QSwap, yaitu menukar elemen dari dua Q dengan tipe data yang sama, seperti jika saya memiliki satu Q yang bernama A dan satu Q bernama B, saya bisa menukar data antara A dan B tanpa mengubah tempatnya, seperti memindahkan barang, seperti itu. Yang awalnya di kardus A itu kita masukkan ke kardus B, dan yang kardus B kita masukkan ke kardus A, seperti itu. Q in place ini menambahkan elemen baru di kontainer Q pada urutan terakhir. Ini sama persis dengan Q push, yang mana menambahkan elemen baru juga di kontainer Q pada urutan terakhir. Fungsinya juga sama, tapi ini akan tergantung kembali kepada user. Karena pada implementasi yang saya buat ini, saya menggunakan Q push seperti di bawah in main itu.
saya menggunakan queue push untuk memasukkan nilai 10, 20, 30 dan 40 seperti itu di bagian sini. Nah, queue front itu apa sih? Queue front itu kita memindahkan referensi itu ke elemen yang paling depan seperti itu, penunjuknya lah seperti itu gitu. Queue back mengembalikan referensi ke elemen yang paling belakang seperti itu, dan queue pop untuk menghapus elemen dari queue pertama. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kode yang saya telah buat seperti itu. Oke, pada line 1 sampai 2 itu adalah pengincludan, mengimport jika saya bilang itu mengambil library yang saya biasanya gunakan. Yang pertama itu biasanya bits stdc C++h, itu standar C++, library C++ yang mana itu sudah sangat lengkap, yang tinggal hanya jika saya ingin membuat sesuatu yang kompleks dan memerlukan banyak library, saya biasanya menggunakan bits ini. Jadinya semua standarnya itu semuanya sudah di-include jadi satu seperti itu, satu paket. Setelah itu, karena saya ingin menunjukkan bahwa saya menggunakan include queue-nya ini, jadi saya langsung include queue. Sebenarnya di bits itu sudah include, jadi sebagai contoh saja saya mengincludekan saja gitu. Oke, using namespace ini agar lebih mudah untuk melakukan coding. Pada line 7 sampai line 13 itu terdapat sebuah fungsi void yang bernama print. Itu akan mengeluarkan semua elemen-elemen yang ada di queue itu dan langsung menghapusnya gitu. Nah, pertama-tama kita akan mengecek apakah queue-nya itu berisi elemen atau tidak. Jika tidak, maka ini akan langsung tidak akan dijalankan begitu. Jika ada, maka akan dikeluarkan dari front. Setelah itu akan dikeluarkan satu persatu seperti itu sampai elemennya sudah habis gitu. Pada in main, queue integer key ini adalah sebuah deklarasi queue yang mana itu saya beri nama key dengan tipe data integer. Jadinya di queue yang saya buat ini hanya memiliki angka saja seperti itu. Oke, di line 17 sampai 20 itu saya memasukkan data-data elemen-elemen yang berupa angka, yaitu 10, 20, 30 dan 40 seperti itu. Setelah itu saya memanggil fungsi queue yang kita telah buat tadi di line 7 sampai 13. Itu kita keluarkan hasilnya. Itu akan mengeluarkan 10, 20, 30 dan 40 seperti itu. Oke, yang di bawahnya itu saya hanya memberikan contoh, saya akan memastikan saja jika size saya mengeluarkan queue size tadi, saya akan mendapatkan hasil 4 karena di dalam queue itu terdapat 4 data, yaitu 10, 20, 30 dan 40 seperti itu. Queue front itu hanya akan menunjuk yang paling depan, yang mana akan keluarnya 10. Queue back itu 40 seperti itu. Oke. Jika sudah saya queue pop semua ini, jadinya akan terhapus semua. Queue pop, jika ini saya queue pop 1, itu akan menghapus paling depan, dan saya coba print lagi, ya nanti akan keluarnya 20, 30, 40, dan di cout size-nya akan berkurang menjadi 3, frontnya itu menjadi 20, backnya itu menjadi 40 seperti itu. Untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, Vivo ataupun Q itu kita sudah biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah membeli tiket kereta, mengantri di kasir, mengunduh file dan lain-lain. Itu kita sebenarnya sudah mengaplikasikan apa itu Vivo dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mengantri di kasir, kita harus menunggu pelanggan yang sebelumnya sudah mengantri lebih dulu daripada kita. Jadinya kita tidak bisa langsung nyerobot seperti itu, itu tidak sopan. Jadi kita harus menunggu pelanggan yang sebelum-sebelumnya yang kita sudah sebelum kita yang sudah mengantri terlebih dahulu untuk selesai diproses oleh kasir terlebih dahulu oleh kasir tersebut. Lalu baru saat waktunya sudah untuk kita bertemu dengan kasir, baru kita bisa memproses
pembayaran seperti itu. Sekian video dari saya menjelaskan tentang penjadwalan proses, yaitu yang lebih tepatnya itu first in first out dengan contoh queue yang saya implementasikan di C++. Sekian video dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.